Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anakku tercinta yang begitu Bunda Ina rindukan. Rindu kalian sudah sampai di hati kami guru-guru kids kita. Mudah-mudahan segera terobati, wabah penyakit di negeri kita tercinta ini segera berakhir dan segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami min syai'il asqam. Itu doa untuk terhindar dari penyakit yang mengerikan. Mudah-mudahan anak-anakku tercinta bisa mengamalkan doa ini bersama ayah bunda di rumah ya. Nah, hari ini, malam ini saya akan memberikan kuliah melalui WhatsApp secara online dengan ayah dan bunda bertajuk bagaimana meningkatkan kemampuan konsentrasi pada anak. Salah satu penyebab anak sulit konsentrasi biasanya, ini menurut pengalaman kami dan menurut para pakar, biasanya di masa-masa tumbuh kembang anak kita orang tua memiliki hutang pengasuhan. Ada dua sebenarnya faktor yang menyebabkan kenapa anak-anak kita ini sulit konsentrasi. Yang pertama adalah hutang pengasuhan, yang kedua adalah hutang stimulasi. Kita bahas satu persatu ya ayah bunda. Yang pertama, hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan ini terkait dengan bagaimana kita mengisi seed of love. Jadi di otak kita ini ada yang berperan sebagai pengatur emosi. Tepatnya di bagian otak limbik. Jadi di limbik ini dia mengatur emosi, kemudian mengatur sensori panca indera. Jadi kemudian dia mengatur penyimpanannya data. Jadi memori jangka panjang. Nah, ini biasanya ketika kita memiliki hutang pengasuhan, anak-anak kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang, kemudian kurang diajak berkomunikasi, berinteraksi, bermain bersama, bercerita, kemudian berdiskusi. Nah, ini biasanya anak-anak di masa dewasanya kelak ini akan mengalami sedikit hambatan dalam hal berkonsentrasi. Kenapa begitu? Sesuai dengan tahap perkembangan otak, di masa 0 sampai 2 tahun, kebutuhan otak adalah dipenuhinya tong cintanya. Nah, di daerah limbik ini harus terpuaskan dulu bagian emosionalnya. Nah, makanya ada pakar yang mengatakan bahwa yang dibutuhkan anak usia dini adalah terpuaskan rasa kasih dan sayangnya. Dekapan, kemudian senandung ringan, ya, lantunan ayat suci Al-Quran yang kita bacakan, kemudian senandung ringan, nyanyian-nyanyian kecil pengiring tidur, kemudian bercerita kisah-kisah ketauladanan, ya, kemudian pijatan ringan, ya, sebagai media relaksasi, kemudian penghargaan, pujian, rasa aman, rasa dicintai, rasa dimaklumi. Ini harus penuh-penuh kita isi di tong cinta anak-anak kita. Ketika tong cinta anak kita penuh bahkan melimpah, anak-anak kita tidak akan ada masalah kelak di saat mereka dewasa. Percayalah ayah bunda,
bunda, bahwa anak-anak ini membutuhkan perhatian kita sebagai orang tuanya. Memang dengan kesibukan yang begitu banyaknya, kita acap kali sebagai orang tua hilaf. Seringkali momen-momen penting yang seharusnya kita isi ini hilang begitu saja. Ingat bahwa masa golden age ini tidak akan bisa terulang kembali. Salah satu penyebab hilangnya kemampuan konsentrasi anak-anak kita ini bisa dilatih dengan cara kita memberikan instruksi ringan, kemudian berikan tugas-tugas sederhana sesuai dengan kemampuan yang dia bisa, sesuai dengan tahap usianya. Misalkan tentunya karena otak kita suka sekali dengan kebermaknaan, ini tugasnya harus yang bermakna. Misalkan ketika kita mengenalkan warna, ini tidak begitu saja kita mengenalkan hanya mengenalkan warna merah, kuning, ya, melatih area kognitifnya saja, tapi harus melibatkan emosinya juga. Misalkan, yuk hari ini kita beres-beres rumah, bantu mama yuk cari bajumu yang berwarna merah. Mama hari ini sedang mau mencuci baju mama yang warna merah, kerudung mama yang warna merah. Nah, nanti adik cari ya baju-bajunya yang warna merah di lemari. Kita sudah siapkan, nggak susah-susah dia mencarinya, karena kita memang tujuannya untuk melatih konsentrasi dia, untuk mengenalkan berbagai macam warna. Misalkan hari itu kita ingin mengenalkan warna merah, yuk kita kita isi baknya dengan baju-baju kita yang warna merah dan kita akan mencucinya bersama-sama. Misalkan di hari Minggu kita main sabun bareng-bareng sama adik, kita bersenang-senang di halaman rumah, kita cuci bareng-bareng baju yang berwarna merah. Kemudian adik dilibatkan sampai selesai, sampai dia menjemurnya sendiri. Kemudian setelah kering, kita amati, dia udah kering apa belum baju kita yang warna merah hari ini, yuk kita kumpulkan di keranjang baju ini, dan sebagainya. Tentunya ini akan bermakna sekali. Merah hari itu akan melekat di dalam otak anak-anak kita. Berbeda ketika kita mengenalkannya lewat area kognitif saja, misalkan mengerjakan lembar kerja, atau hanya sekedar ya mengenalkan bola-bola saja, mengenalkan bola-bola warna merah, mana yang kuning, mana yang biru. Nah ini otak kita tidak akan menyimpannya, area limbik kita ini tidak akan menyimpan sebagai ingatan jangka panjang. Dia akan membuangnya begitu saja, hanya ingat sesaat. Tapi ketika itu melibatkan emosi anak, hal-hal yang disenangi oleh anak, ingat bahwa limbik ini sangat menyukai yang melibatkan emosi. Emosi baik tentunya di sini yang harus kita berikan kepada anak kita. Hal-hal yang menyenangkan, kemudian yang dekat dengan kehidupan anak, kesederhanaan yang menarik dan melekat dalam kehidupan anak, pasti akan melekat. Misalkan kita sudah sediakan di atas meja gelas berwarna merah, kemudian di bawah meja kita sediakan bola berwarna kuning, kemudian di samping meja kita sudah letakkan kursi berwarna biru. Kita katakan kepada anak kita, tolong nak, ambilkan gelas warna merah di atas meja. Misalkan seperti itu. Itu bermakna tentunya, ada barangnya, ya, konkret, karena masa-masa anak usia dini ini 0 sampai 6 tahun harus konkret, harus ada bentuknya, harus ada wujudnya. Bendanya ada di mana? Ada di atas meja. Kemudian ada di samping meja, ada di bawah meja. Ini tentunya melatih anak-anak kita untuk mengetahui letak, ya, mengetahui arah.
mengetahui warna, wah banyak sekali. Jadi dari satu kegiatan bermakna ini bisa melibatkan 6 aspek perkembangan anak. Ya. Jangan lupa kebermaknaan ini sangat penting untuk anak-anak kita. Hal-hal yang disukai anak adalah bergerak. Jangan batasi anak ketika dia aktif bergerak, karena anak-anak kita semakin banyak bergerak, semakin banyak yang dia pelajari. Semakin dia banyak mencoba, semakin banyak kebermaknaan yang melekat di otaknya. Semakin banyak kita berikan dia kesempatan, dia akan semakin percaya diri. Nah, ayah bunda hebat, yuk belajar menjadi orang tuanya manusia di sekolahnya manusia, PAUD Holistik Integratif berbasis karakter Islam Kids kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.